Perkenalkan, nama saya Sirma Runesi. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS mata kuliah Fisika Dasar 3, dan di sini ada 10 soal. Jadi dari soal nomor 1, diketahui volume awal atau V1-nya yaitu 1 liter. Kemudian untuk suhu awal atau T1 sama dengan 10 derajat Celcius. Nah, 10 derajat Celcius kita konversikan ke dalam Kelvin, jadi 10 derajat tambah 273,15 sama dengan 283,15 derajat Kelvin. Kemudian suhu keduanya yaitu T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Nah, kita konversikan ke dalam Kelvin. 100 derajat ditambah 273,15 hasilnya yaitu 373,15 derajat Kelvin. Nah, di sini yang ditanyanya adalah V2. Nah, atau volume akhir. Nah, untuk mencari V2 kita menggunakan rumus Charles, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, di sini kita ingin mencari V2, kita gunakan rumus V1 kali T2 per T1. Nah, kita substitusikan saja nilainya. Untuk nilai V1 yaitu 1 dikalikan dengan T2 yaitu 373,15 dibagi dengan T1 yaitu 283,15. Hasilnya yaitu 1,318 liter. Nah, kita bulatkan hasilnya yaitu 1,32 liter. Nah, untuk soal nomor 2, di sini yang diketahui yaitu H sama dengan 25 meter. Kemudian untuk tekanan udara luarnya yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian rho atau massa jenis airnya yaitu 1025 kg per meter kubik, dan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini yang ditanya yaitu pH atau tekanan hidrostatis dan P total atau tekanan totalnya. Nah, yang pertama kita mencari tekanan hidrostatisnya terlebih dahulu atau pH-nya. Di sini kita menggunakan rumus rho kali G kali H. Nah, kita substitusikan saja nilainya. Untuk rho nilainya yaitu 1025 dikalikan dengan G yaitu 9,8, kemudian dikalikan dengan H yaitu 25. Hasilnya yaitu 251,125 Pascal. Nah, kemudian hasil akhirnya yaitu 2,51 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian yang kedua adalah mencari tekanan totalnya atau P totalnya. Kita menggunakan rumus rho tambah pH. Nah, di sini nilainya yaitu 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan pH-nya yaitu 2,51 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi hasilnya yaitu 3,52 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, untuk soal nomor 3 di sini ada gambar ilustrasi yang akan digunakan untuk menurunkan hukum Bernoulli. Nah, yang pertama elemen fluida pada lokasi 1 untuk luas yaitu A1, kemudian ketebalan sama dengan delta X1. Nah, untuk volume yaitu delta V sama dengan A1 dikali dengan delta X1. Untuk masanya yaitu delta M sama dengan P kali delta X. Nah, untuk laju saya itu V1. Nah, sehingga energi kinetik elemen yaitu 1/2 delta M V1 kuadrat sama dengan 1/2 P delta V V1 kuadrat. Nah, energi potensial elemen sama dengan delta M GH1 sama dengan P delta V GH1. Kemudian energi mekanik elemen yaitu energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan 1/2 P delta V V1 kuadrat tambah P delta V GH1. Nah, yang kedua yaitu elemen fluida pada lokasi 2. Luas sama dengan A2, kemudian ketebalannya yaitu
delta X. Kemudian untuk volumenya yaitu A2 delta X2. Nah, untuk masanya delta M sama dengan P delta V. Laju yaitu V2, sehingga energi kinetik sama dengan 1/2 delta M V2 kuadrat sama dengan 1/2 P delta V V2 kuadrat. Untuk energi potensial yaitu delta M GH2 sama dengan P delta V GH2. Nah, elemen pada lokasi 1 dikenai gaya non-konservatif dan berpindah sejauh delta X searah gaya, sehingga usaha yang dilakukan gaya W2 sama dengan min F delta X2 sama dengan min P2 A2 delta X2 sama dengan min P delta V. Nah, kerja non-konservatif total pada elemen fluida yaitu W sama dengan W1 tambah W2 sama dengan P1 delta V kurang P2 delta V sama dengan P1 kurang P2 delta V. Nah, selama bergerak dari lokasi 1 ke lokasi 2 mengalami perubahan energi mekanik, yaitu delta energi mekanik delta EM sama dengan EM2 kurang EM1 sama dengan 1/2 P delta V V2 kuadrat tambah P delta V GH2 dikurangi dengan 1/2 P delta V1 kuadrat tambah P V GH1 W sama dengan delta EM. Nah, P1 kurang P2 delta V sama dengan 1/2 PV2 kuadrat tambah PGH2 kurang 1/2 PV1 kuadrat kurang PGH. Kemudian P1 tambah 1/2 V1 kuadrat tambah PGH1 sama dengan P2 tambah 1/2 PV2 kuadrat tambah PGH2. Nah, untuk nomor 4, di sini diketahui titik lebur es yaitu 0 derajat Celcius. Kita rubah ke skala baru yaitu 100 derajat Celcius. Nah, titik didih air yaitu 100 derajat Celcius dirubah ke skala baru yaitu 300 derajat Celcius. Nah, di sini ditanya yang pertama itu hubungan antara 0 derajat Celcius dengan skala baru. Kemudian yang kedua adalah suhu 0 mutlak dalam skala baru. Nah, yang pertama kita mencari hubungan antara derajat Celcius dengan skala baru. Nah, RC sama dengan derajat Celcius 100 derajat Celcius kurang 0 derajat Celcius sama dengan 100. Kemudian RB 300 derajat B kurang min 100 derajat B sama dengan 400. Nah, TC kurang 0 dibagi dengan RC sama dengan TB kurang min 100 dibagi dengan RB. Nah, TC kurang 0 nilai dari RC-nya yaitu 100 sama dengan TB tambah 100 dibagi dengan nilai dari RB-nya yaitu 400. Nah, di sini 4TC sama dengan TB tambah 100. Kemudian TB-nya yaitu 4TC kurang 100. Nah, yang kedua adalah mencari suhu 0 mutlak. Nah, di sini TB sama dengan 4TC kurang 100. Kita substitusikan saja 4 dikali dengan TC-nya yaitu min 273,15 dikurangi dengan 100. Hasilnya yaitu 1092,6 kurang 100 dan hasil akhirnya yaitu 1192,6 derajat. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu perbedaan antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama itu adalah konduksi. Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat dengan zat perantara tanpa perpindahan partikel. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat cair atau gas melalui zat perantara dengan perpindahan partikel. Dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, radiasi adalah perpindahan kalor tanpa adanya peran zat perantara. Nah, teman-teman, pada soal nomor 6 di sini disuruh untuk menjelaskan hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac dengan persamaan sistem matematisnya. Nah, yang pertama adalah hukum Boyle.
Nah, bunyi dari hukum Boyle yaitu pada suhu tetap maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Rumusnya yaitu P sama dengan 1 per V, V sama dengan C1 per P. Jadi PV sama dengan C1. Nah, untuk C1 adalah konstanta. Kemudian yang kedua adalah hukum Gay-Lussac. Nah, bunyi hukum Gay-Lussac yaitu pada volume tetap tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya, atau P sama dengan C2 dikali T. Nah, P per T sama dengan C2, di mana C2 adalah konstanta. Kemudian yang ketiga adalah hukum Charles. Nah, bunyi dari hukum Charles yaitu jika tekanan gas dipertahankan atau tetap konstan, maka volume gas berbanding terbalik dengan suhunya, di mana persamaan matematisnya yaitu V sama dengan 3C3 dikali T, atau V per T sama dengan C3. Nah, C3 adalah konstantanya. Oke, untuk nomor 7 di sini kita diminta untuk menjelaskan hukum ke-0 termodinamika, hukum ke-1 termodinamika, dan hukum ke-2 termodinamika. Nah, hukum ke-0 termodinamika berbunyi, jika dua sistem termodinamika berada dalam kesetimbangan termal secara terpisah dengan sistem ketiga, maka ketiganya berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Kemudian hukum ke-1 termodinamika mengatakan bahwa perubahan energi internal suatu sistem termodinamika sama dengan panas yang ditambahkan ke sistem dikurangi kerja yang dilakukan sistem. Kemudian hukum kedua termodinamika yaitu entropi total dari suatu sistem terisolasi tidak pernah berkurang seiring waktu dan akan selalu meningkat dalam proses irreversible. Baik, untuk soal nomor 8 di sini disuruh menjelaskan proses khusus termodinamika menggunakan rumus PV. Nah, yang pertama adalah proses isobarik. Nah, proses isobarik ini adalah tekanan tetap dan volume berubah. Ini adalah diagram PV-nya. Kemudian yang kedua adalah proses isotorik. Nah, isotorik ini yaitu volume tetap dan tekanan berubah. Kemudian yang ketiga adalah proses isotermal, di mana terjadi pada suhu tetap atau konstan. Nah, untuk soal nomor 9 di sini diketahui N-nya yaitu 0,60, kemudian TC-nya yaitu 50 derajat Celcius. Nah, ini kita konversikan ke Kelvin, jadi 50 derajat Celcius ditambah dengan 273,15, hasilnya adalah 323,15 Kelvin. Nah, di sini ditanya suhu reservoir bersuhu tinggi atau TH. Nah, untuk mencari TH rumusnya yaitu N sama dengan 1 kurang TC per TH. Kita substitusikan saja nilainya. N-nya yaitu 0,60, kemudian 1 kurang TC-nya yaitu 323 per TH. Nah, kemudian TH sama dengan 323 Kelvin dibagi dengan 1 kurang 0,60. Jadi sama dengan 323, 1 kurang 0,60 hasilnya yaitu 0,40. Jadi 323 dibagi dengan 0,40 hasilnya yaitu 807,5 Kelvin. Nah, untuk nomor 10 di sini diketahui N yaitu 0,1 mol, kemudian P atas atau tekanan atas yaitu 5,0 kali 10 pangkat 5 Pascal P pada BC. Kemudian tekanan bawahnya yaitu 4,0 kali 10 pangkat 5 Pascal P pada AD. Nah, kemudian V1 yaitu 1 liter dirubah menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian V2 nya 2 liter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian CV nya sama dengan 3 per 2R
Cp sama dengan 5/2R dengan R-nya yaitu 8,314 Joule per mol K. Nah, di sini ditanya yang pertama kalor yang disedot dari reservoir panas. Kemudian yang kedua, kalor yang dibuang ke reservoir dingin. Kemudian yang ketiga, kerja yang dihasilkan, dan yang keempat adalah efisiensi mesin. Nah, jawaban untuk yang A, kalor yang disedot dari reservoir panas. Nah, di sini T sama dengan PV per NR. Nah, TA sama dengan P-nya yaitu 4,0 kali 10 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan V. V1 nya yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan N nya 0,1, kemudian R nya yaitu 8,314. Nah, hasilnya yaitu 481,12 K. Kemudian TB yaitu untuk nilai P nya yaitu 5,0 kali 10 pangkat 5, kemudian dikalikan dengan V nya yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian dibagi N nya 0,1 dan R nya adalah 8,314. Hasilnya adalah 601,4 K. Kemudian TC nya yaitu sama dengan untuk nilai P nya 5 kali 10 pangkat negatif 5 dikalikan dengan V nya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian dibagi N yaitu 0,1 dan nilai dari R nya yaitu 8 kali 314. Hasilnya adalah 1202,79 K. Kemudian untuk TD nya yaitu untuk nilai P 4 kali 10 pangkat 5, kemudian nilai V nya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 3, kemudian dibagi dengan N nya yaitu 0,1 dikalikan dengan R yaitu 8,314. Hasilnya yaitu 962,23 K. Kemudian di sini kita akan mencari kalor pada setiap proses. Nah, pada proses A ke B itu proses isokorik. Nah, delta T AB sama dengan TB kurang TA. TB-nya yaitu 601,4 dikurangi TA-nya yaitu 481,1, hasilnya yaitu 120,3 K. Kemudian QAB sama dengan NCV delta TAB. Kita substitusikan saja 0,1 kali 3/2 kali 8,314 kali 120,3, hasilnya 150 Joule. Kemudian yang kedua adalah proses B ke C. Nah, delta T BC sama dengan TC kurang TB. Kita substitusikan nilainya 1202,8 dikurangi 601,4, hasilnya 601,4. Kemudian QBC sama dengan NCP delta T BC sama dengan 0,1 kali 5/2 dikalikan 8,314, kemudian dikali 601,4, hasilnya 1250 Joule. Kemudian yang ketiga adalah proses C ke D. Itu adalah proses isokorik. Nah, delta T CD sama dengan TD kurang TC, di mana nilainya TD yaitu 962,2 dikurangi TC nya adalah 1202,8, hasilnya min 240,6 K. Kemudian CD yaitu 6 CV delta T CD sama dengan 0,1 kali 3/2 kali 8,314 dikalikan dengan negatif 240,6, hasilnya itu negatif 300 Joule. Kemudian proses DKA itu proses isobarik.
delta TDA sama dengan TA kurang TD. Nah, nilai dari TA yaitu 481,1 dikurangi dengan nilai TD yaitu 962,2, hasilnya negatif 481,1 K. Kemudian QDA sama dengan NCP delta TDA sama dengan 0,1 kali 5 per 2 kali 8,314 dikalikan dengan negatif 481,1, itu hasilnya negatif 100 Joule. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama yaitu kalor yang disedot atau Qin. Nah, Qin sama dengan QAB tambah QBC. Nilai dari QAB yaitu 150 Joule, kemudian ditambah dengan QBC yaitu 1250 Joule, hasilnya 1400 Joule. Kemudian yang kedua adalah kalor yang dibuang atau Qout. Nah, Qout ini sama dengan QCD ditambah dengan QDA sama dengan QCD yaitu min 300, kemudian QDA nya min 1000, hasilnya 1300 Joule. Kemudian yang ketiga adalah kerja yang dihasilkan atau W nya. Nah, W total yaitu PB kurang PA dikali dengan VC kurang VB. Nah, nilai dari PB yaitu 5 kali 10 pangkat 5 dikurangi PA yaitu 4 kali 10 pangkat 5 dikalikan dengan VC nya yaitu 2 kali 10 pangkat negatif 3 dikurang VB nya yaitu 1 kali 10 pangkat negatif 3. Nah, hasilnya yaitu 10 pangkat 5 PA dikalikan dengan 10 pangkat 3 meter kubik. Jadi hasilnya 10 pangkat 2 Joule dan hasil akhirnya adalah 100 Joule karena 10 dipangkatkan 2 hasilnya 100. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi mesin. Nah, rumusnya N sama dengan W total dibagi dengan Qin. Kita substitusikan nilainya. Untuk W totalnya yaitu 100, kemudian Qin nya yaitu 1400. Hasilnya adalah 0,714. Jadi nilai N nya yaitu 7,14%.